Materinya mengenai, ya saya menggunakan bahan ajar Bu Iin ya. Kecilkan Ahmad, kecilkan. Kalau nggak main sama temennya sana, main dulu sana. Ya, materi kita yang pertama adalah perubahan bukan perubahan kepemilikan ya, maksudnya ya kepemilikannya di tahun berjalan, ya. Akuisisi pada tahun berjalan ya. Nah, yang menjadi isu di sini adalah bagaimana perlakuan terhadap net income ataupun dividen yang diperoleh oleh anak perusahaan ya di tahun tersebut sebelum di awal tahun ya, sebelum diakuisisi. Misalnya akuisisinya bulan April, bagaimana perlakuan terhadap income dari Januari sampai Maret ya. Bagaimana kalau ada dividen dari Januari sampai Maret ya. Yang pastinya ya atas net income yang diperoleh di awal tahun sebelum akuisisi tentunya tidak ada haknya P di situ ya, tidak ada haknya induk perusahaan. Ya. Demikian juga dividen yang dibagikan sebelum akuisisi tentunya si induk tidak mendapatkan. Kemudian ya laba dan dividen yang sudah diperoleh oleh anak perusahaan sebelum dia diakuisisi oleh induknya, maka dinamakan pre-acquisition earnings ya untuk labanya ya, atau laba sebelum diakuisisi ya. Untuk dividennya diistilahkan pre-acquisition dividend ya, atau dividen sebelum akuisisi. Ya. Kita bahas dulu laba sebelum akuisisi ya, pre-acquisition earnings. Ya, jadi pada intinya pre-acquisition earnings itu tidak boleh masuk ke laporan konsolidasian. Ya, kenapa? Kan dia diperoleh sebelum diakuisisi, sebelum bisa dikonsolidasikan. Ya. Maka harus dihilangkan atau dibuang ya, atau tidak dipakai ya. Jadi laba sebelum akuisisi harus kita hilangkan. Ya. Jangan sampai masuk ke laporan konsolidasi ya, karena memang ya belum ada haknya P untuk mengakui laba yang diperoleh di awal tahun sebelum diakuisisi. Ada dua teknik ya. Teknik pertama ya sudah ya di sini tidak memasukkan penjualan dan biaya sebelum akuisisi ya. Jadi penjualan anak perusahaan ya dan biaya-biayanya yang diperoleh di awal tahun sebelum diakuisisi tidak dimasukkan dalam perhitungan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua dihitung dulu penjualan setahun penuh dan biaya-biayanya selama setahun penuh, kemudian dikurangi dengan laba sebelum akuisisi ya, diakui dengan laba sebelum akuisisi. Hasilnya sama atau beda? Ya sama saja hasilnya ya. Ya. Misalnya ya P membeli 90% saham S di tanggal 1 April ya. Nilainya 213.750 ya. Kemudian laba, dividen dan ekuitasnya S, datanya seperti ini di tahun 2016 ya. Ini 1 Januari ke 1 April ya, salesnya 25.000 ya. Jauh GS dan expenses 12.500 sehingga net income-nya 25.000 dikurang 12.500 ya, 12.500 ya. Kemudian di periode setelah akuisisi ya, April sampai dengan Desember ya. Salesnya 75, COGS 37.500. Net income-nya ya dikurangi ya, 37.500. Dan kalau secara keseluruhan salesnya 25 tambah
75 100, COGS dan expenses 12,5 dan 37,5 50. Net income-nya menjadi 100 kurang 50 ya 50. Selanjutnya ya. S memberikan dividen, membagi dividen 10.000 di periode Januari sampai dengan Maret, kemudian 15.000 di April sampai Desember, ya, totalnya 25.000. Kemudian posisi equity-nya S, ya, di 1 Januari capital stock 200.000, RE 35.000, total equity 235.000. Di 1 April CS-nya nggak berubah, RE-nya bertambah ya, bertambah 2.500 ya. Dapat dari mana tambahannya? Dari ini ya. Net income Januari ke April ke 1 April 12.500, ini menambah RE. Kemudian dikurangi dengan dividen 10.000 ya, berarti netnya RE-nya nambah 2.500. Sehingga ya RE-nya di Januari 35 tambah 2.500 menjadi 37.500. Sehingga equity total menjadi 237.500. Kemudian di Desember capital stock tidak berubah, RE-nya 60. RE-nya jadi menjadi 60. Dapat dari mana? Dari ini RE Januari 35 ditambah kenaikan selama setahun. Kita cek yang selama setahun net income-nya 350 ya. Dikurangi dividennya selama setahun 25. Berarti kan bertambah 50 berkurang 25, netnya tambah 25. 35 tambah 25 60 ya. Sehingga equity-nya menjadi 260. Kemudian ya, dengan cara pertama kita hanya mengakui sales yang setelah akuisisi saja ya. Maka perhitungannya menjadi seperti ini ya. Sales yang akan dikonsolidasi yaitu yang setelah akuisisi April sampai dengan Desember, yaitu sebesar 75.000 ya. Kan sudah ada datanya tadi ya. Ya, artinya yang kita yang dikonsolidasikan adalah yang periode setelah akuisisi, berarti yang ini ya. Salesnya 75.000, COGS 37.500, net income 37.500 ya. Ya, berarti ya ini yang kita pakai nih ya, salesnya 75.000, COGS 37.500 ya. Sehingga ada net income 37.500 ya. Kemudian perhitungan NCI expand ya, NCI expand-nya untuk April sampai dengan Desember ya sebesar net income periode tersebut 37.500 dikalikan 10%, 3.750. Sehingga bagiannya P berapa? 33.750 ya. Atau 90% dari 37.500 ya, 33.750 ya. Kemudian bagaimana untuk dividen yang sebelum akuisisi ya. Dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan ya sebelum diakuisisi ya akan dieliminasi. Kemudian bagaimana mengeliminasinya ya akan kita lihat contohnya ya. 1 April 2016, P membeli 90% saham S ya, dengan harga 213.050. Kemudian tidak ada kelebihan cost di atas fair value asetnya S. Kemudian laporan keuangannya ya dan konsolidasinya seperti ini, tetapi kita lihat dulu supaya lebih jelas kita lihat ke eliminasi ya. Kita lihat ke eliminasinya dulu. Yang pertama, eliminasi atas dividen income ya. Dividen income-nya
yang diterima oleh P 13.500 dari mana? Ya, dari yang dividen periode April sampai Desember 15.000 ya, dikalikan 90%. Ya. Eliminasinya seperti biasa ya, dividen income debit, dividen S credit ya. Ini berarti menggunakan metode cost ini ya, menggunakan metode cost. Kemudian, nah ini yang baru nih, yang baru adalah bagaimana eliminasi pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend. Nah, eliminasinya ya, eliminasi pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend dilakukan berbarengan dengan eliminasi equity as beginning ya. Biasanya kan kita melakukannya hanya ini ya, mulai dari RE beginning untuk S 35.000 ya. Capital stock S 200.000. Kemudian dijumlahkan, dialokasi, atau kalau ada excess ya di sini ada unamortized excess berapa ya. Kalau nggak ada ya nggak ada ya. Kemudian dialokasikannya biasanya hanya ke investment in S ya, sebesar persentasenya P 90%. Kemudian ya, jadi apa biasanya kan dari ya, kita eliminasi RE, capital stock, unamortized excess. Ya, hanya saja unamortized excess-nya di sini enggak ada ya. Kemudian dikreditkan ke investment in S dan NCI begini. Kan biasanya begitu ya. Nah, sekarang ya sekaligus kita eliminasi juga ya pre-acquisition income dan dividen yang sebelum akuisisi. Ya. Pre-acquisition income nilainya berapa? Ya, nilainya dari income ya, di sini kalau di sini memperhitungkannya ya. Ini 50.000 adalah net income selama 1 tahun ya. Net income selama setahun 50.000. Kemudian dikurangi 5.000, maksudnya apa? Maksudnya dikurangi jatahnya NCI ya. NCI itu kan 10% kepemilikannya, berarti untuk NCI 5.000 ya. Berarti yang untuk 90 sisanya 90%-nya ya. Jadi ini dikurangi untuk bagiannya NCI ya. Kemudian dikalikan 1/4. Ini kenapa? Karena akuisisinya di 1 April ya. Akuisisinya di 1 April berarti pre-acquisition income-nya dari Januari, Februari, Maret ya 3 bulan. Berarti 3/12 atau 1/4. Sehingga pre-acquisition income-nya di sini ya dieliminasi sebesar, yang dieliminasi adalah yang 90%-nya ya. Artinya yang jatahnya NCI tidak dieliminasi. Jadi di sini ya 3/12 dikalikan net income untuk NCI, net income yang dikurangi dengan NCI expense, menghasilkan 11.250. Kemudian kita debit ya. Jadi karena kita eliminasi, kalau income dieliminasinya kan di debit. 11.250 ya. Kemudian untuk dividen ya, dividennya yang dieliminasi 9.000 dapat dari mana angkanya? Dari dividen yang dibagikan di periode sebelum akuisisi sebesar 10.000 dikalikan dengan yang tidak untuk NCI ya, yang
dikalikan dengan persentasenya P. Persentasenya P 90%. Tetapi ini maksudnya bukan untuk P ya. Maksudnya adalah untuk selain NCI gitu ya. NCI-nya kan masih ada 10%. Berarti yang bukan untuk NCI 90% ya, 9.000. Berarti di sini dividen itu eliminasinya di kredit ya. Nah, kemudian ya investment in S 213.750 dapat dari mana nih? Ini adalah angka cost of investment di tanggal 1 April ya. Kita lihat ya. Pada 1 April P membeli dengan harga nih 213.750. Jadi di sini ya dimunculkan investment in S-nya adalah sebesar cost of investment-nya ya, sebesar yang dibayarkan oleh P 213.750. Sedangkan untuk non NCI-nya ya, NCI beginning-nya 23.500 ini adalah NCI per 1 Januari ya, NCI-nya per 1 Januari. Kalau investment-nya, investment in S-nya ini per 1 April ya. Kalau yang NCI beginning karena ini per 1 Januari nilainya didapat dari ini ya. RE-nya ini kan RE 1 Januari 35.000 ya. Capital stock-nya per 1 Januari 200.000. Totalnya berapa? 235.000. Dikalikan 10% berapa? 23.500 ya. Seperti itu ya untuk eliminasi pre-acquisition income ya dan pre-acquisition beginning ya. Pre-acquisition dividend ya. Ya. Kemudian nah bisa juga ya jurnalnya ini tidak digabungkan begini ya, tetapi dipisah ya. Memisahkannya bagaimana? Memisahkannya yang biasanya kita sendirikan ya. Biasanya kan kita yang di bawah nih, RE beginning 35.000, capital stock 200.000 ya. Kemudian dialokasikan yang 90% untuk investment in S ya, dan yang 10% untuk NCI beginning ya. Sehingga di sini untuk NCI beginning angkanya di sini sama ya, 23.500, yang di atas juga 23.500. Tetapi perhatikan di sini investment in S-nya ini adalah 201.500. Ini berbeda dengan angka yang sebelumnya. Kalau digabung angkanya 213.750. Ya, kenapa berbeda? Karena kalau yang digabung ini adalah menunjukkan investment in S pada tanggal berapa? 1 April pada saat akuisisi. Sedangkan kalau dipisah, maka di sini investment in S-nya menunjukkan investment in S seandainya dia mengakuisisi S pada tanggal 1 Januari ya. Ini seandainya 1 Januari maka nilainya 201.500 ya. Nah, kemudian yang pre-acquisition income-nya dibuat di jurnal tersendiri ya. Pre-acquisition income angkanya sama 11.250 ya. Dividen S juga sama, kredit 9.000. Nah, selisihnya dikreditkan ke investment in S ya 250 ya selisihnya ini. Ya. Sehingga sekarang ya dengan dua jurnal ini maka saldo investment in S-nya menjadi berapa? Ya. Menjadi 211.2.500 tambah 2.250 menjadi 213.750. Sama atau beda? Sama ya. Jadi dipisah atau digabung sama saja ya. Silahkan ya. Mau digabung, mau dipisah ya. Hasil akhirnya sama. Ya, kemudian perhatikan ini untuk di expand ya. NCI expand-nya ya. NCI expand-nya perhitungannya kan dia 10% pemilikan dikalikan dengan net income-nya S 50.000. Net income S 50.000 ini adalah net income S untuk 1 tahun ya. Jadi untuk setahun. Untuk setahun 50.000 totalnya, bagiannya NCI 10% berarti berapa? Berarti 5.000 ya. Kemudian dividen S ya.
dividen S-nya berapa? Ya dividen untuk setahun ya. Jadi begini ya. Kalau yang kita menggunakan ini ya akun pre-acquisition income ya, perhatikan di sini untuk NCI beginningnya ya. NCI beginning ya. Ini adalah 23.500 ya. 23.500 ini adalah NCI posisi 1 Januari atau 1 April. Ini adalah posisi 1 Januari. Tahunnya dari mana? Tahunnya dari ini ya. Ini kan posisi ekuitas S di 1 Januari ya, 235 dan 200 ya. Total 235. NCI 10% berarti NCI 10%-nya yaitu 23.500. Maka 23.500 ini adalah posisi NCI berdasarkan ke tanggal 1 pada tanggal 1 per 1 Januari ya, bukan per 1 April, per 1 Januari. Nah, karena NCI-nya, NCI beginningnya kita tulis nilainya adalah nilai per 1 Januari, sehingga untuk NCI expense ya atau bagian income-nya S untuk NCI kita di sini perhitungkan dari Januari sampai dengan Desember. Ya, kenapa? Karena di sini posisinya adalah posisi per 1 Januari. Berarti ya 5.000 NCI expense, dividennya juga dividen diperhitungkan untuk setahun ya. Dividen setahun penuh 25.000 ya. Setahunnya 25.000. Ya. Saya coba kita lihat lagi supaya ingat ya. Dividennya ya dividennya ya yang dibayarkan di periode sebelum akuisisi 10, setelah akuisisi 15, total 25.000 ya. Sehingga ya untuk NCI dividennya kita perhitungkan selama setahun penuh ya. Kenapa? Karena kita menuliskan NCI beginningnya ini adalah posisi per 1 Januari. Ya, sehingga di sini dividennya 10% dari 25.000, 2.500 sehingga NCI-nya bertambah ya 2.500. Ya, kemudian ya mengulang penjelasan saya sebelumnya. Apabila P membeli investasinya awal Januari, maka nilai saldo investasinya adalah ini 211.500 ya. Yaitu angka yang ini. Dapat dari mana? Ya dari angka ekuitas S di 1 Januari dikalikan 90%. Nah, kemudian dari Januari ke April, S menghasilkan income dan dividen. Ya, income-nya 12.500, dividen 10.000. Ya. Berapa? Ya, lebih tepatnya begini ya. Tadi tambahan income-nya kan dari Januari ke April ya. Nah, ini kan. Nah, net income-nya 12.000 ya. Kemudian dividennya 10.000. Nambah berapa ekuitasnya S? Nambah 2.500. Nah, 2.500 bagiannya P berapa? 90%. Ya. Berarti 2.500 kali 90%, maka nambahnya adalah ya nambahnya 2.250 ya. Jadi ini kalimatnya kurang pas nih ya. Jadi ya menghasilkan income dan dividen yang selisihnya 2250 ini adalah yang bagian E ya atau yang 90%-nya ya. Kalau totalnya 2.500 selisihnya ya. 90%-nya 2250, kemudian kalau kita tambahkan ke sini menjadi 21375. Nah, jadi yang sudah kita bahas adalah ya kita menggunakan memunculkan akun pre-acquisition earnings. Ya. Nah, kemudian ada cara yang kedua ya kita eliminasinya
tanpa memunculkan akun pre-acquisition earnings. Ya. Terus bagaimana? Caranya adalah dengan mengurangi di salesnya disesuaikan ya, dikurangi yang pre-akuisisi yang penjualan sebelum akuisisi, demikian juga ya expensesnya ya ini kita kurangi expensesnya S ya, jadi salesnya S dikurangi yang selama periode awal tahun sebelum akuisisi, expensesnya juga total 50.000 dikurangi dengan ini kan setahun ya, 50.000 setahun dikurangi ya untuk periode sebelum akuisisi. Ya, kita lihat perhitungannya di bawah. Nah, di sini ya. Ya. Untuk eliminasinya saya fokus ke yang baru saja ya, yang dividend income sama ya. Nah, sekarang kita ke yang mengeliminasi pre-acquisition income-nya dengan cara yang kedua, kita mengurangi sales-nya ya, sales-nya S kan 100.000 ya selama setahun. Kita kurangi untuk yang periode sebelum akuisisi dari Januari ke 1 April, yaitu selama 3 bulan. Berarti yang dikurangi 3/12-nya, ya, atau 1/4. Ya. Sekali 100.000, 25.000. Kemudian, ya, dengan CUGS-nya. CUGS-nya juga dikurangi seperempatnya. Ya. Total CUGS 50.000, CUGS-nya S, ya. Kemudian dikurangi ya 3/12 ya, dikalikan 3/12 ya, 12.500 ya. Kemudian ya dividennya tetap di sini 9.000 ya. Dividennya 9.000 ya. Kemudian, nah, yang berbeda lagi nanti di sini adalah ya investment in S-nya tetap ya sesuai dengan posisi 1 April maksud saya, sesuai pada tanggal akuisisi 213.50. Kemudian NCI-nya ya, untuk NCI-nya ini NCI-nya adalah posisi 24.750. Ini beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang di metode sebelumnya NCI-nya itu 23.500, ini adalah posisi per 1 Januari ya. Sedangkan kalau yang menggunakan metode yang kedua ya, NCI-nya di sini diperhitungkan per 1 April ya, per 1 April. Jadi diperhitungkan dari ini ya 200.000 ya. Ditambah 35 adalah RE beginning ya, ditambah dengan 12.500 adalah tambahan earningnya ya, atau tambahan equity-nya, yaitu didapat dari ini ya, sales 25.000 dikurangi CUGS 12.500, berarti kan nambahnya di sini earning-nya bertambah 12.500 ya, atau ekuitasnya bertambah 12.500. Jadi itu ya dengan metode yang kedua di sini NCI-nya diperhitungkan per 1 April. Ya. Nah, sehingga nanti di sini akan berpengaruh ke eliminasi NCI expense-nya ya. NCI expense-nya ya di metode yang kedua ini diperhitungkan. Ini kan NCI beginning-nya per 1 April. Nah, berarti untuk NCI expense ya, atau bagian net income-nya S untuk NCI yang diperhitungkan berarti mulai 1 April sampai dengan Desember. Kenapa mulai 1 April? Karena di sini saldo NCI beginning-nya ini adalah sudah di tanggal 1 April ya. Kalau 1 Januari kan di sini nilainya 22.500 ya, atau 23.500 ya, 23.500 kalau di posisi Januari.
Nah, kalau saldo per 1 April 24.750 NCI-nya. Nah, berarti untuk tahun tersebut ya NCI-nya bertambah berapa, nilainya tambahannya ya kita hitung mulai dari April ya. Dari April sampai dengan Desember bagian labanya berapa? Ya. Yaitu bagiannya kan 10% dari 37.500. Kok 37.500 nih ya. Yaitu dari kalau dilihat sih yang data ini ya. Yang mudahnya ini saja. Dari data yang awal saja. Ya ini ya. Ya, dari 1 April ke 31 Desember net income-nya berapa? Net income-nya S37.500. Ya. Atau dari totalnya 50.000 dikalikan 9/12 atau dikalikan 3/4. Hasilnya 37.500. Ya. Nah, sehingga NCSPN 3750 ya. Kemudian dividennya ini tetap dividen untuk selama setahun ya 2.500 yang kita eliminasi. Kemudian NCI endingnya ya nambahnya 1.250. Kemudian sudah selesai ya untuk apa yang pre-acquisition ya, pre-acquisition income dan pre-acquisition dividend ya. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut dengan yang kepemilikan saham secara bertahap. Nah, pembelian sahamnya tidak langsung 50%. Ya. Ya. Penjelasannya langsung saja pakai contoh ya. Atau kita lihat sebentar ya sekilas teorinya ya. Ya, jadi ya. Ya, pada saat kendali diperoleh, ya pemilik saham harus mengukur ulang investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi ceritanya ya awalnya punya 5%, 10%, 20%, itu kan dia tidak punya kendali. Kemudian dia membeli lagi saham perusahaan S sehingga sampai punya akumulasi lebih dari 50%. Nah, pada saat itulah kendali diperoleh. Nah, pada saat itu maka si pemilik saham P ya, perusahaan P harus mengukur ulang ya, nilai investasi awal yang sudah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya ya. Jadi dulu dibeli dengan harga berapa, sekarang nilai wajarnya berapa. Nah, kalau ada kenaikan harga maka diakui sebagai gain ya, atau kalau malah turun ya berarti diakui sebagai loss ya di laporan laba rugi. Kemudian setelah memperoleh pengendalian tersebut, maka kalau selanjutnya dia membeli saham lagi atau menjual sahamnya, ya, tetapi tidak sampai hilang kendali ya. Jadi maka ya kalau ada laba atau rugi dari penjualan tersebut, ya dari transaksi tersebut tidak diakui sebagai laba atau rugi, ya. Tetapi nanti selisihnya dilaporkan di ekuitas. Ya. Kemudian juga ya tidak mengakui adanya goodwill ya atau ekses dalam kenaikan kepemilikan saham. Ya. Setelah perolehan kendali ya, setelah perolehan kendali itu ya tidak mengakui laba rugi lagi, tidak mengakui adanya ekses lagi. Jadi yang dilaporkan adanya laba rugi ya ataupun ada goodwill itu kalau sebelumnya belum
punya kendali ya, kepemilikannya kurang dari 50%, kemudian nambah membeli saham lagi menjadi lebih dari 50%. Maka ketika memperoleh kendali itu, maka disitulah ya mengakui gain atau loss atas saham yang sudah dimiliki sebelumnya dengan harga sekarang, ya, dengan nilai wajarnya sekarang. Kemudian ya sebelum ya, kendali diperoleh, maka investasi saham diperlakukan sesuai dengan standar yang relevan. Ya, kalau tidak signifikan metode cost, kalau signifikan metode equity, kan begitu ya. Kalau kurang dari 20% metode cost, lebih dari 20% metode equity. Kemudian pada saat kendali diperoleh, ya nilai wajar aset dan liabilitas entitas yang diperoleh termasuk goodwill diukur. Ini pada saat diperolehnya pengendalian. Ya. Kemudian penyesuaian yang timbul atas aset dan liabilitas sebelumnya diakui sebagai laba atau rugi. Ya. Dan ya perolehan kendali memicu pengukuran ulang ya, pengukuran atas nilai aset dan nilai liabilitasnya S ya. Dan juga nilai saham yang sudah dimiliki sebelumnya ya, nilai investasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Ya, sebagai contoh ya 1 Januari 2016 X membeli 50% saham Y dengan harga 120.000 ya. Sebelumnya X sudah memiliki 20% saham Y yang dibeli dengan harga 40.000. Nilai wajar saham ini ya, ini kan diperolehnya sebelumnya ya 40.000 dan pada tanggal 1 Januari 2016 nilainya naik menjadi 48.000. Kemudian fair value non controlling interest ya. Nah, untuk non controlling interest pada 1 Januari diketahui ya nilainya 80.000 nilai wajarnya. Dan nilai wajar net aset yang dapat diidentifikasi 220.000 pada tanggal akuisisi. Ya. Kemudian ya total kepemilikan saham X menjadi 70, ya, yaitu awalnya 20%, ya, nambah lagi 50%, ya, menjadi 70%. Dan memiliki kendali. Ya. Maka ya kita menghitung ya, kita menghitung apakah ada ekses ataupun goodwill ya. Menghitungnya ya yang seperti biasanya ya, cost of investment-nya 120.000 ya. Biasanya kan seperti ini saja, cost of investment 120.000. Nah, sekarang ya karena ya sebelumnya sudah memiliki sahamnya S, maka diperhitungkan juga. Nilainya berapa? Yang diperhitungkan adalah nilai wajar pada tanggal tersebut, yaitu 48.000. Bukan cost-nya, kalau cost-nya kan 40.000. Tapi yang diperhitungkan adalah nilai wajarnya. Nilai wajar saham yang dimiliki sebelumnya 48.000. Sehingga totalnya berapa? 168.000. Nah, 168.000 ya biasanya kemudian kita bagi dengan 70% untuk mendapatkan nilai wajarnya S ya. Biasanya begitu ya. Tetapi di sini tadi diinformasikan bahwa pada tanggal tersebut nilai pasar NCI 80.000 ya. Maka ya kita gunakan berarti yang 30%-nya kita akan memiliki 70%. Yang sisanya yang 30% nilainya diketahui yaitu 80.000 ya. Sehingga 168 tambah 80 menjadi 248.000. Nah, sehingga ya nilai wajar aset neto yang diidentifikasi diketahui 220.000 ya, 220.000 ya. Sehingga ya nah selisihnya eksesnya adalah 248 dikurangi 220 yaitu 28.000 ya. Dan karena ini adalah nilai wajar, ini adalah 220.000 ini adalah nilai wajar net aset yang bisa diidentifikasi. Nah, sehingga ya selisihnya itu semuanya ke goodwill ya.
Kemudian ya perusahaan melaporkan gain 8.000 ya untuk apa? Kenaikan nilai saham yang sudah dimiliki. Yang dimiliki 20% itu kan diperoleh dengan harga 40.000 pada tanggal 1 Januari 2016 menjadi 48.000, naiknya 8.000. Ini adalah diakui sebagai gain. Kemudian gain tersebut dicatatnya, diakuinya bagaimana ya? Diakuinya adalah ketika sekaligus dengan mencatat pembelian saham yang baru ya. Jadi saham yang baru kredit cash 120.000, kemudian gain on increase in value of share ya atas saham yang sudah dimiliki sebelumnya 8.000 ya, sehingga nilai debit investment in Y-nya menjadi 128. Ya. Maka ya akun investment in Y saldonya menjadi 168.000 ya. Yaitu 40.000 adalah ya investment in Y yang awal yang 20% ya dengan harga perolehan 40.000 ditambah dengan ini ya 128.000 menjadi 168.000. Nah, bagaimana kalau ya NC nilai saham NCI per 1 Januari 2016 tidak diketahui ya. Kalau tidak diketahui bagaimana ya? Ya enggak masalah ya, kita hitung menggunakan yang sudah biasa pakai implied value ya. Jadi ya yang kita cost of investment 120.000 ditambah dengan nilai wajar saham yang sudah kita miliki sebelumnya 48.000, totalnya 168.000. 168.000 ini berapa persen kepemilikan? 70%. Berarti nilai 100%-nya S berapa ya? 100 per 70 kali 168.000. Atau 168.000 dibagi 70%. Ini yang disebut 40.000, ini dinamakan implied value ya. Implied value. Ya ini adalah kalau yang kita biasa lakukan ya. Ini sebenarnya dilakukan karena NCI-nya tidak diketahui ya. Nilai NCI, nilai wajar NCI pada tanggal akuisisi tidak diketahui. Nah, berarti implied value atau 100%-nya nilai S adalah 240.000. Kemudian ya dikurangi dengan nilai wajar net asetnya 220 menjadi selisihnya 20.000. Inilah goodwill. Ya, goodwill-nya 20.000. Ya. Ini kalau dengan menggunakan implied value ya. Nah, sekarang contoh kedua ya. P memiliki 90% saham S ya secara bertahap. Dari 1 April beli 5%, ya 1 Juli beli 5%, ya. Kemudian 1 Oktober beli 90%. Kemudian nilai buku aset neto S sama dengan fair value-nya, selisih cost of investment, ya, dengan nilai wajar aset neto dialokasikan ke goodwill. Ya. Kemudian investasi yang dibeli 1 April dan 1 Juli, P menggunakan cost method. Ya, kenapa? Karena hanya 10% totalnya, sehingga tidak punya pengaruh signifikan. Ya. Kalau tidak punya pengaruh signifikan, menggunakan metode cost. Ya. Sedangkan mulai 1 Oktober, ya maka P bisa tetap menggunakan metode cost, boleh. Ya. Karena kalau di atas 50%, maka ya P di pembukuannya boleh pakai metode cost, boleh pakai metode ekuitas. Yang penting nanti dia harus membuat konsolidasi. Ya. Ini kan karena kepemilikannya langsung loncat dari 10% ke 90%. Ya. Sedangkan kalau dari 10% menjadi 30% itu kan dari metode cost beralih ke metode ekuitas kan begitu ya.
Sedangkan kalau dari 10% loncat ke 90%, maka kalau P sebelumnya menggunakan metode cost, maka ketika 90% kepemilikannya tetap boleh tetap menggunakan 90%, ya. Dan nanti membuat konsolidasi, ya. Kemudian per 1 Oktober ya, ketika P membeli 80% saham S dengan harga 210.000, maka ya kita kan P menjadi punya pengendalian. Kalau punya pengendalian, maka kita harus melakukan perhitungan penilaian ulang ya. Kita hitung lagi nih apakah ada goodwill atau tidak ya. Kemudian ya. Nah, menghitungnya bagaimana? Ya. Nah, di sini menghitungnya ya, perhatikan ya, di contoh yang kedua ya, nilai wajarnya ya, nilai wajar saham yang 5% di 1 April dan 5% di 1 Juli tidak diinfokan di sini ya, tidak diketahui berarti ya. Beda dengan contoh yang sebelumnya. Kalau contoh yang sebelumnya ya, contoh yang sebelumnya diketahui ya. Nah, di sini ya, nilai wajar yang sudah dimiliki diketahui. Sehingga perhitungannya menjadi seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, kalau contoh yang kedua ya, di sini yang diketahui adalah nilai wajar yang 80%, yaitu dengan harga 210. Sedangkan yang nilai wajarnya yang 5% di sini berapa tidak disebutkan ya. Maka di sini ya kita menghitung ya nilai wajar S berapa. Nilai wajar S kita perhitungkan dari cost of investment 210.000 dibagi dengan 80% ya. Sedangkan ya nilai yang saham yang dimiliki sebelumnya tidak diperhitungkan karena tidak diinformasikan, tidak diketahui berapa nilai wajar. Ya. Maka implied value-nya kita ambil dari nilai yang 80% saham saja. 80% saham nilainya 210. Berarti 100%-nya berapa? Ya 100 per 80 kali 210 atau 262.500 ya. Nah, kemudian ya implied value 26 atau nilai wajar S 262.500 dikurangi dengan nilai wajar net aset neto ya. Bukan nilai bukunya ya, tapi sudah nilai wajarnya. Ya. Nilai wajarnya 220. Kebetulan ya nilai buku sama dengan nilai wajarnya. Berarti kalau ada selisih menjadi dilarikan ke goodwill. Ya. Maka selisihnya menjadi goodwill sebesar 42.500. Ya. Nah, kemudian yang nilai wajar yang saham yang sudah dimiliki sebelumnya, ya 5% di 1 April dan 5% di 1 Juli, ini kita ambil dari nilai yang 210 ini. Ya. Maksudnya ya 80% nilainya 210. Ya. Berarti kalau 10% berapa? Ini kan 5 tambah 5, total 10%. Ya. Kalau 10%, nilai wajarnya per tanggal ini menjadi berapa per 1 Oktober ya? Maka kita, didapatkan dari 10 per 80 kali 210 ya. Mendapatkan angkanya berapa nih? Mendapatkan ya 26.250 ya. 10 per 80 kali 210 ya. Yaitu nilai wajarnya 26.250. Dan sehingga dari nilai awalnya 7.000 dan 8.000 naik berapa ya, kenaikannya berarti 26.250 dikurangi 15.000 yang mendapatkan 11.250 ya. Nah, kenaikan
sahamnya P yang dimiliki di awal ini diakui sebagai gain, ya sebagaimana yang contoh pertama. Ya. Sehingga debitnya untuk mengakui gain, ya debit gain, kreditnya gain, didebitkan kemana? Menambah nilai investment in S. Kredit debitnya investment in S, kredit gain on increase in value of share, atau di sini dibilangnya stock investment ya, atau share investment ya lebih tepat. Stock investment atau share investment sama saja. Nilainya 11.25. Ya. Ya. Tentunya dilengkapi, kalau mau dilengkapi ya yang dibayarkan tunai untuk 210 ya. Cash 210, debitnya investment in S 210 ya kalau mau dilengkapi. Kemudian penyusunan laporan konsolidasi 2016, P hanya memasukkan revenue dan expense mulai 1 Oktober ya. Karena ya perolehan kendalinya di 1 Oktober. Ya. Kemudian dengan asumsi P menggunakan metode cost untuk mencatat investasinya, maka ya kertas kerja konsolidasinya menjadi seperti ini ya. Ya. Jadi ya salesnya S 274, salesnya P 274, salesnya S 150. Nah, dari total sales S selama setahun 150, maka yang boleh digabungkan hanyalah yang periode Oktober sampai Desember. Ya. Berarti 1/4-nya 3/12 ya, 3 bulan saja ya. Berarti dikalikan 3/12 ya. Atau yang harus kita hilangkan, yang harus kita eliminasi untuk salesnya S yaitu untuk 9 bulan, Januari sampai dengan 1 Oktober, berarti 9 bulan. Dikalikan 9/12 kali 150.000 mendapatkan 112.500. Demikian juga expensesnya S ya, expensesnya S yang kita akui adalah yang Oktober sampai Desember 3 bulan saja. Yang 9 bulan kita eliminasi. Sehingga di sini dieliminasi sebesar 9/12 kali 110. Ya, atau kita lihat ya jurnal eliminasinya. Ya. Untuk jurnal eliminasinya ya, ini menggunakan metode yang kedua berarti ya, tidak memunculkan akun pre-acquisition income, tetapi dengan cara mengurangi salesnya S dan juga expensesnya S. Berarti salesnya S ya dikurangi ya 3/4 kali 150.000 ya. Jauh GS-nya S dikurangi juga 3/4 kali 110. Kemudian RE beginning ini RE per 1 Januari, capital stock per 1 Januari. Kemudian goodwill-nya adalah goodwill yang muncul dari akuisisi yang sudah dihitung tadi 42.500. Kemudian investment in S-nya adalah investment yang per 1 Oktober ya. Nilainya berapa nih? Nilainya ya yang sudah kita hitung tadi ya. Yang pembeliannya 210 ditambah dengan saham yang sudah dimiliki sebelumnya ditambah dengan kenaikan harganya ya. Totalnya 236 250 ya. Kemudian NCI beginningnya. Nah, NCI beginningnya ingat ya, kalau menggunakan metode sales dan COGS ya, maka di sini NCI-nya per tanggal akuisisi, per tanggal akuisisi. Ya. Nilainya berapa? Nilainya adalah 10% ya, kepemilikan NCI dikalikan dengan equity S per ya equity-nya S beginning 100 ya, capital stock tambah RE 90
ditambah ya 30.000 ini adalah income dari Januari ke Oktober ya. 112.500 dikurangi 82.500 berapa? 30.000 kan ya. Ditambah 30.000 ini adalah reacquisition income. Ya, kemudian ditambah ini salah ya. Yang kedua bukan 30.000 tetapi ditambah goodwill-nya ya. Goodwill-nya 42.500. Ini adalah maksudnya goodwill ya. Ada salah ketik di sini. Kemudian ya. Ya. Saya ulang ya, jadi NCI-nya adalah dari RE 90 tambah capital stock 100 tambah goodwill 42.500 kemudian ditambah dengan 30.000 adalah selisih sales dengan ini ya 82.500 LKS-nya ya. Kemudian dikalikan 10%. Ya. Sedangkan investment in S-nya adalah didapat dari ya, nilai investment in S per 1 Oktober. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini ya, cost of 210 ya, ditambah dengan 7.000 tambah 8.000 ditambah kenaikannya 11.250. Itu adalah investment in S per tanggal 1 Oktober per tanggal akuisisi. Ya. Kemudian, nah sekarang untuk eliminasi NCI-nya, eliminasinya bagaimana? Ingat ya, kalau menggunakan metode yang kedua ya, yang menggunakan sales dan COGS ya untuk mengeliminasi preakuisisi earning-nya, maka di sini NCI-nya adalah NCI per tanggal akuisisi, sehingga di sini untuk NCI expense-nya ini adalah sebesar yang setelah tanggal akuisisi ya, sampai dengan akhir tahun ya. Yaitu dari Oktober ke Desember 3 bulan ya, 3/12 atau 1/4. Kemudian ya 1/4 dari net income-nya S. Net income-nya S berapa? Net income-nya S adalah 40.000 ya. Didapat dari mana nih? Ya. Net income-nya S 10.000 nih ya. Net income S 40.000 untuk setahun ya. Berarti kalau untuk 3 bulan dikalikan 3/12 atau dikalikan 1/4. Kemudian jatahnya persentasenya NCI adalah 10%. Debit NCI expense 1.000, kreditnya NCI ending 1.000. Kemudian ya untuk konsolidasinya ya tinggal disesuaikan ya. Tadi nambah NCI-nya 1.000, kemudian ya, dan seterusnya. Ya kita break sholat dulu ya.
Ya, kita break sholat dulu sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, eliminasi menggunakan metode COS. Ya. Kemudian bila P menggunakan metode ekuitas, ya kalau P menggunakan metode ekuitas, ya, kita lihat dulu eliminasinya ya. Kalau menggunakan metode ekuitas yang berbeda hanya mengakui income from S ya. Kalau metode cost ya tidak ada ya, mengakuinya dividen income ya. Kalau metode equity maka dia akan mengeliminasi income from S 9.000 dan investment in S 9.000. 9.000 dapat dari mana nih ya? 9.000 perhitungannya adalah ya, saya perlihatkan sama dengan ini sebenarnya ya. Ya. Jadi net income-nya kan 40.000, net income-nya S selama setahun 40.000 dikalikan ya periode Oktober ke Desember ya 3/12, 3 bulan per 12 atau 1/4. Kemudian untuk bagiannya P dikalikan 90%. Berarti 90% kali 10.000 ya, berarti 9.000. Ya. Seperti itu untuk income from S-nya diperhitungkan mulai dari Oktober sampai dengan Desember. Ya. Kemudian untuk worksheet-nya ya, worksheet-nya saya tunjukkan yang berbeda saja ya. Untuk sales-nya sama, yang beda adalah yang muncul income from S kemudian dieliminasi. Kemudian ada gain ya, gain juga tadi muncul juga di yang metode baik metode cost maupun equity, gain muncul ya, ada gain on increase in value of stock investment ya. Kemudian untuk expenses dikurangi ya, dieliminasi 3/4-nya. Kemudian yang berbeda lagi tentunya ya investment in S ya, investment in S ya kalau menggunakan metode equity, metode cost ya saya perlihatkan lagi. Kalau menggunakan metode cost ya investment in S-nya ini sebesar saldo per 1 Oktober ya 236 250 adalah saldo per 1 Oktober. Sedangkan kalau menggunakan metode equity tentunya investment in S-nya di sebesar saldo per 31 Desember ya, yaitu berapa? Yaitu 236 250 ini saldo 1 Oktober ditambah kenaikan atau bagian dari labanya S atau income from S sebesar 9.000 ya. Totalnya menjadi 245 250. Seperti itu untuk worksheet-nya. Okay. Kalau ada yang ditanyakan langsung saja ya, langsung nyalakan mic-nya ya. Berikutnya ya sebenarnya materi hari ini sampai dengan ini saja ya, sampai dengan apa? Yang sampai dengan di sini ya, yaitu yang pre-acquisition income, pre-acquisition dividend sudah, kemudian yang sekarang ya, yaitu perubahan kepemilikan dari sebelumnya tidak signifikan menjadi signifikan. Kemudian hanya saja ya akan saya lanjutkan saja ya dengan materi yang akan datang sebenarnya. Ya. Latihannya biar nanti sekalian ya. Latihannya nanti setelah selesai kemudian dibahas Rabu depan.
Kemudian kita lanjutkan dengan perubahan kepemilikan saham yang lainnya ya. Misal jadi persentase kepemilikan saham bisa berubah ya kalau si induk perusahaan ya menjual saham yang dimiliki atau menambah lagi, membeli lagi saham perusahaan anaknya ya. Atau bisa juga ya perubahan kepemilikan terjadi dari penerbitan saham baru oleh anak perusahaan. Apabila ya si induk perusahaan tidak memanfaatkan preemptive right-nya. Misalnya perusahaan sudah memiliki 90% ya di saham S. Kemudian S menerbitkan saham baru. Kemudian ya pada umumnya ya preemptive right ya, artinya pemegang saham yang lama berhak membeli saham yang baru sebesar persentase kepemilikan. Ya. Nah, kalau semua pemegang saham lama membeli saham baru sesuai dengan persentase kepemilikannya sekarang yang sudah ada, maka ya komposisi kepemilikan tidak berubah ya setelah adanya penerbitan saham yang baru. Yang awalnya 90% ya tetap 90%. Tetapi kalau ya perusahaan induk tidak memanfaatkan preemptive right-nya, artinya dia tidak membeli saham yang baru, berarti kan saham yang baru akan dibeli oleh pihak lain ya. Nah, dengan adanya penambahan jumlah saham yang beredar, sedangkan yang dimiliki oleh P tetap, maka persentasenya tentu saja akan turun ya, akan berkurang. Ya, berkurangnya persentase kepemilikan P ya induk perusahaan ya yang seperti ini ya diistilahkan dengan dim disposal ya. Dim disposal ya, turunnya ya berkurangnya persentase kepemilikan P karena anak perusahaan ya si S anak perusahaan menerbitkan saham baru sementara P tidak ikut membeli saham yang baru tersebut ya, sesuai dengan persentase kepemilikan. Atau bisa juga ya persentase kepemilikan P terhadap atas saham S bisa berubah apabila si anak perusahaan melakukan membeli ya sebagian sahamnya yang beredar ya. Berarti nanti ya akan ada perubahan ya, persentasenya. Nah, perubahan tersebut ya sebagiannya dapat mengakibatkan hilangnya kendali. Ya. Nah, kalau sampai hilang kendali, maka pengaruhnya akan diakui oleh perusahaan induk sebagai laba atau rugi pelepasan saham. Ya. Kalau kemudian sampai hilang kendali. Ya. Tetapi kalau perubahan kepemilikan tidak sampai hilang kendali, maka tidak diakui laba atau rugi ya. Tetapi ya hanya berpengaruh di ekuitasnya saja. Ya, misalnya penjualan kepemilikan saham ya. Nah, kalau ya untuk menghitung laba atau rugi dari penjualan tersebut ya, maka harus diketahui ya saham yang mana yang dijual atau saham yang dijual ini dibeli dengan harga berapa ya. Maka bisa menggunakan specific identification. Kalau ini berarti benar-benar yang sesungguhnya ya. Jadi saham yang dibeli tanggal berapa itulah yang dijual. Atau menggunakan asumsi FIFO ya. Kalau menggunakan asumsi FIFO berarti ya kalau ada yang dijual diasumsikan saja itu adalah berasal dari saham yang dibeli paling awal. Ya. Kemudian mengulang yang tadi, penjelasan yang tadi, kalau menjual maka ya kalau sampai hilang kendali mengakui laba atau rugi. Kalau tidak sampai hilang kendali maka tidak mengakui laba atau rugi.
sebagai contoh ya, sebagai contoh penjualan yang mengakibatkan hilang kendali. Ya, misalkan begini ya. 1 Januari 2015 Berita memiliki 9.000 lembar saham Sinta ya. 9.000 ini 90% ya. Dibeli dengan harga $25 per lembar. Net income 2015 60.000 dan tidak membagi dividen. 1 Januari tahun berikutnya Berita menjual 6.000 lembar saham S dengan harga 30. Bagaimana jurnalnya? Ya. Nah, kita cek dulu ya. Setelah dijual 6.000, kepemilikannya menjadi tinggal 3.000. 3.000 berarti 30%. Berarti tidak punya kendali. Nah, berarti mengakui laba atau rugi atas penjualan saham tersebut. Cara menghitungnya seperti ini ya. Jadi kita perhitungkan carrying value Sinta sebelum penjualan. Carrying value Sinta ya, nilai saham Sinta berarti ya. Nilai wajar Sinta. Carrying value nilai tercatatnya berarti ya, nilai tercatatnya Sinta. Nilai tercatatnya Sinta, nilainya berapa? 250, ini adalah nilai per 1 Januari ya. Jadi 1 Januari 2015 ya. Sahamnya Sinta totalnya 10.000 ya, karena kan yang dibeli 9.000, 90%. Berarti totalnya adalah 10.000. Totalnya 10.000, nilai per lembarnya 25, berarti ya 25 kali 10.000 yaitu 250.000. Kemudian ditambah dengan ya, ekuitasnya Sinta bertambah dengan net income tahun 2015. 60.000 ya. Bertambah 60.000 menjadi berapa? Menjadi 310.000. Ya. Ini adalah carrying value Sinta sebelum ya terjadinya penjualan. Nah, akan kita bandingkan dengan apa? Dengan nilai wajar yang atau nilai yang diterima ya. Yang pertama ya, dibandingkan kita hitung dulu fair value yang diterima, fair value consideration yang diterima. Ya, atas penjualan kan P menjual 6.000 ya. Dia menerima uang berapa? Ya, menerima uang berapa? Tentunya sebesar ya 3.000 dikalikan harga per lembarnya 30 ya. Berarti yang diterima adalah 90.000. Kemudian kita hitung ya fair value ya. Ya 6.000 kali 30 180.000. Yang kedua kita perhitungkan fair value saham yang masih dimiliki sebanyak 3.000 ya. Jadi 3.000 lembar ya yang tidak dijual dikalikan dengan harga pasar saat itu ya $30. Nilainya 90.000. Kemudian kita hitung lagi carrying value NCI-nya. Ya. Carrying value former NCI ya. Carrying value NCI sebelum transaksi penjualan 6.000 ya. NCI-nya memegang berapa? 10% ya. Nah, 10% nilainya berapa? Kita perhitungkan carrying value-nya. Berarti dari yang 310.000 ya, carrying value Sinta ya. Berarti nilainya adalah 31.000 ya. Sehingga ya totalnya ya nilai yang di sini yang fair value yang diterima, fair value yang masih ditahan dengan carrying value NCI nilainya 301.000 ya. Sehingga ada loss 9.000 ya. Loss-nya jadi carrying value 310 sedangkan di sini nilainya 301 ya, sehingga nilainya 9.000 loss. Loss 9.000.
Atau loss-nya sebenarnya bisa membandingkan ya antara, ini sebenarnya bisa juga sih ya, membandingkan antara ya yang yang dijual ya dengan ini apa harganya 30 per lembar ya. 30 per lembar ya. Ahmad kemudian ya, sedangkan carrying value-nya ya, carrying value-nya kan 310 ya, 310.000. Ini untuk berapa lembar? Untuk 10.000 lembar ya. Berarti carrying value-nya berapa? Per lembarnya 31 kan ya. 31 per lembar. Jadi carrying value 31 per lembar dijual dengan harga 30 sehingga ada kerugian. Kerugiannya berapa? Kerugiannya ya 31 dikurang 30 yaitu 1.000 1 ya. 1 dikalikan 6.000 ya sudah. Ya. Berarti 1 dikalikan 6.000 yaitu 6.000 ditambah dengan yang atas saham yang belum dijual, berarti yang belum terrealisasi ya 3.000 ya. Berarti 3.000, totalnya 9.000 ya. Bisa juga begitu caranya ya. Nah, jurnalnya begini ya. Jurnalnya kalau menggunakan metode ekuitas ya, berarti ya menerima kasnya kan 180.000, cash 180.000 dari 6.000 kali 30 ya 180.000. Kemudian ya realized holding loss-nya ya, realized holding loss-nya yaitu 6.000 ya. Menghitungnya dari mana ya? Kalau dengan cara yang di sini berarti total loss 9.000 dikalikan dengan saham yang dijual 6.000 dibagi dengan jumlah semula kan 9.000 jumlah yang dimiliki oleh P. Ya. Atau ya yang 9.000 ini adalah ya dialokasikan untuk ini ya, untuk yang dijual 6.000 yang belum dijual 3.000. Sehingga kerugian yang untuk saham yang terjual ya 6.000 dibagi 9.000 kali 1 atau 6.000, sedangkan yang belum terjual kita namakan unrealized holding loss. Ya. Kalau yang terjual dinamakan realized ya, holding loss. Ya. 6.000 yang belum terjual dinamakan unrealized ya, holding loss. 3.000 ya. Sehingga untuk nilai investment ya in S-nya ya kita kurangi sebesar jumlah ini ya 180 tambah 9.000 189.000. Sehingga saldo investment akan menunjukkan saldonya sebesar ya 225 ya. 225 itu adalah saldo ya cost of investment-nya ya. Ya, awalnya kan membeli dengan harga berapa? 25.000 ya. 29.000 kali 25 lembar. 9.000 kali 25 lembar yaitu 225.000. Kemudian ditambah dengan ya kenaikan ekuitas S 60.000 selama setahun. Kemudian bagiannya P yaitu 90%. Dan dikurangi dengan yang nilai yang terdijual ya. Nilainya 189.000. Sehingga nilai akun investmentnya menjadi 90.000. Nah, selanjutnya ya. Kalau P menggunakan metode cost ya, kalau P menggunakan metode cost untuk mencatat investasinya, maka ya di samping membuat jurnal yang ini yang jurnal penjualannya seperti ini, maka P harus membuat jurnal untuk mengakui income S tahun 2015 yang tidak diakuinya.
ya. Yaitu debit investment in S, kemudian kreditnya RE. Ya. Ini kalau jadi ceritanya, ya. Sebentar ya. Kalau P menggunakan metode cost ya, kalau P menggunakan metode cost berarti kan P tidak mengakui apa? Di P tidak mengakui adanya income from S ya, tidak mengakui adanya income from S sepanjang tahun 2015. Nah, ketika sahamnya kemudian dijual ya, kemudian sekarang tidak punya kendali ya, maka ya P membuat pengakuan ya, membuat pengakuan untuk menyesuaikan nilai investment in S-nya ya. Yaitu ya debit investment in S, kreditnya RE. Kreditnya RE sebesar berapa? Sebesar bagian income from S tahun 2015 ya. Yaitu 60.000 kali 90%, 54.000. Nah, sehingga kalau dia pakai metode cost ya, akun investment ya, saldonya menjadi supaya sama dengan yang metode equity ya, yaitu 90.000. Kalau dia menggunakan metode cost, dia kan menghitungnya seperti ini ya. Saldo awalnya ya, harga belinya 225. 225, kemudian ya selama tahun 2015 dia tidak mengupdate ya, dia tidak mengakui income from S ya. Kemudian berkurang dengan adanya yang terjual 189. Ya, dikurangi 189 ya. Nah, kalau berhenti sampai di sini, maka saldo investment in S-nya menjadi beda dengan yang ini ya. Ya, maka kalau dia menggunakan metode cost, maka kemudian ada ini tambahan supaya dia menyesuaikan nilai investment in S-nya atas income yang diperoleh tahun sebelumnya ya, sebelum dijual ya, sekian ya. Sehingga ada tambahan 54.000 di sini, sehingga di sini menjadi saldonya menjadi 90.000 ya, sama dengan ketika P menggunakan metode ekuitas. Ya. Nah, itu kalau penjualan yang mengakibatkan hilangnya kendali ya. Ada pengakuan gain ya, realized gain ya. Ada pengakuan ya realized gain ya atas yang saham yang dijual ataupun unrealized gain atau loss ya. Di sini realized loss ataupun unrealized loss atas saham yang belum dijual. Selanjutnya kalau penjualan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali ya. Ya, kita lihat panjang enggak? Ya, kita coba selesaikan ya. Penjualan yang tidak mengakibatkan hilang kendali. 1 Januari 2016, P membeli 70% saham S ya. 720 juta tunai, kemudian nilai wajarnya 960 juta. Kemudian nilai wajar NCI diketahui 420 juta. Maka goodwill-nya adalah ya, goodwill-nya perhatikan ya, menghitungnya berarti ya cost of investment-nya kan 720 juta ditambah dengan ya nilai wajar ya. Kalau diketahui nilai wajar non NCI kita tambahkan berarti 720 tambah 420 ya berarti berapa ya? 1.140.000.000 ya. Dikurangi dengan nilai wajar aset neto 960 ya.
Maka selisihnya adalah goodwill 180 juta. Kemudian 31 Desember 2016 P menjual 10%. Ya. Menjual 10% berarti kepemilikannya masih 10%, ya, tidak hilang kendali. Ya. Dijual saham ya ke pihak lain atau ke NCI ya dengan harga 130 juta. Nilai tercatat aset neto saat itu ya 1 juta 1 miliar 70 juta. Kemudian bagaimana pencatatan oleh P? Ya, aset netonya S ya di 1 Januari 2016 90.000 dan 96 juta. Kemudian ya di 2000 di akhir ya kemudian di 31 Desember nilai aset netonya 1.070.000 diketahui di sini ya 1.070.000 sehingga kenaikannya berapa? Kenaikannya 110 juta. Ya. Kemudian nilai wajar imbalan yang diterima ya nilai wajar imbalan yang diterima yaitu ketika dia menjual saham 10% dengan harga 130 juta. Ya, nilai wajar yang diterima 130 juta. Kemudian nilai buku investasi yang dijual ya. Nah, nilai bukunya berapa yang dijual ke NCI? Yang dijual adalah ya 10% ya yang dijual 10% diperhitungkan dari nilai aset neto 31 Desember 1.070 ya. Ditambah dengan unamortized excess-nya ya. Unamortized excess-nya kan berupa goodwill, berarti jumlahnya ya tetap angkanya tidak berubah 180.000. Ya, berarti ya nilainya 1 miliar 70 juta. Maksudnya 1 miliar 70 juta ya ditambah dengan goodwill 180 juta ya. Totalnya menjadi 125 ya. 125 1 miliar 250 juta, 10%-nya berarti 125 juta ya. Ini 10%-nya ya, 125 juta. Kemudian jadi labanya ya yang diakui adalah ya dari nilai yang diterima ya dari membandingkan antara harga jualnya 130 sedangkan nilai bukunya 125 berarti untung 5 juta. Keuntungannya wah saya lupa belum ngisi ini ya portal ya terlambat jadinya ya. Sebentar ya. Apakah masih keburu atau tidak ya sebentar. Baik ya. Ini kurang bagus ya alarmnya berbunyi pas setelah waktunya habis ya harusnya kurang 5 menit gitu ya. Baik ya, coba ya saya selesaikan yang bagian ini dulu ya sebelum closing. Kemudian ya jadi ada dari penjualan ini ada laba 5 juta ya. Hanya saja ya laba 5 juta ini tidak boleh diakui sebagai gain. Kenapa? Karena ya penjualan saham tersebut tidak mengakibatkan hilangnya kendali. Ya. Maka di sini labanya diakui dicatat sebagai menambah nilai ekuitas. Ya. Maka jurnalnya ya
ke debitnya cash ya 130 juta sebesar yang diterima. Kemudian investment in S ya dikredit sebesar nilai buku yang dijual 120. Kemudian yang 5 juta yang keuntungannya dicatat sebagai additional paid in. Ya, baik ya sampai di sini ya materinya. Kemudian untuk PR-nya kerjakan dulu yang ini ya, PR-nya dikerjakan untuk yang pertemuan 13 saja dulu. PM 13 yaitu yang ini ya. Workbook AKL bab 7 ya. 4 kasus, 6 kasus, 9 kasus dan soal nomor 3. Soal nomor 3 UAS yang lalu. Baik ya, demikian untuk hari ini ya. Langsung saja yang sudah menyiapkan pantun penutup, silakan. Izin Pak. Oh ya Pak, maaf sebelumnya Pak, tadi saya 5 menit terakhir sebelum sesi pembelajaran selesai absen itu kok nggak masuk ya Pak. Terus ini di KRS saya tercatat belum hadir. Ya, nanti saya perbaiki di ini kan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin izin menyampaikan pantun ya Pak. Silakan. Ya, jalan kaki ke Pasar Turi. Di tengah jalan tersandung batu. Mari kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih untuk pantun-pantunnya hari ini ya. Oh iya, terima kasih. Dan untuk semangat-semangatnya hari ini dan silahkan nanti ya disempatkan membuat latihan-latihannya untuk dipresentasikan Rabu depan ya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.